Di video sebelumnya kita diperlihatkan Liam memporak-porandakan markas para perompak yang disebut Planet Harta. Sehingga Liam kini memiliki harta yang berlimpah. Liam telah menyelamatkan satu sosok ciwi yang telah menjadi monster dan kini kembali menjadi manusia. Di masa kejayaannya, Liam ingin membuat harem untuknya demi menjadi sosok penguasa yang jahat. Namun, Liam ingin memiliki wanita yang tidak mencintainya. Alasannya demi balas dendam terhadap rumah tangganya yang gagal di masa lalu. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah kota Benfield sangat bersih dan tertata rapih. Bahkan gedung-gedung berderet berdiri megah. Di sisi lain, warung Teh Yuli kini jadi semakin ramai dikunjungi banyak orang. Bahkan Teh Yuli memperkerjakan orang lain untuk melayani tamu warung yang datang. Tak lama kemudian Dul datang sambil sedikit oleng, memesan Orson untuk semua orang. Kemudian kakek Jack memanggil bos Adul, menanyakan pekerjaannya yang tidak bisa berbuat apa-apa karena kekurangan pekerja. Dul memuji Liam yang menggunakan semua harta hasil rampoknya digunakan untuk kemajuan kota dan berbagai bisnis untuk kesejahteraan penduduk. Mereka terlihat damai dan sejahtera menikmati kepemimpinan Liam. Bahkan mereka bersulang untuk semua kehebatan Liam. Tampaklah si Acuy merasa kesal dengan keberhasilan Liam. Kota Benfield yang seharusnya miskin dan banyak hutang kini berkembang pesat menuju kemajuan. Di sisi lain, para prajurit yang dipekerjakan oleh Liam atas pembelian kapal bekas kekaisaran bersyukur mempunyai atasan seperti Liam. Mereka memuji Liam sebagai penguasa yang hebat di umur masih muda, yang pantas disebut sebagai penguasa sejati. Acu yang selalu memperhatikan semua yang terkait dengan Liam merasa kesal dengan semua orang yang memuji kehebatan Liam. Mereka prajurit yang seharusnya memberontak pada kekuasaan Liam malah bersumpah setia pada Liam. Sementara itu, Yaya yang sudah meninggalkan Liam berharap sudah jauh meninggalkan Liam karena Yaya sangat takut keburukannya diketahui oleh Liam. Tak lama kemudian sebuah berita mengabarkan bahwa Liam telah mendapatkan penghargaan dari mantan komandan tentara kaisar terkait keberhasilannya menyerang markas perompak. Dan penghargaan itu dipersembahkan pada Yaya sebagai gurunya yang telah mengajarinya bertarung jurus jalan kilat. Itu artinya hubungan Yaya dan Liam menjadi topik hangat di media sosial. Sontak saja Yaya kaget dan semakin ketakutan hingga Yaya merencanakan untuk pergi jauh lagi dari Liam. Tampaklah Acuy sangat kesal karena rencana untuk menghancurkan Liam dengan mengirimkan Yaya malah menjadikan Liam sebagai ahli pedang. Sementara itu Goas meminta semua anggotanya untuk berkumpul setelah berhasil kabur dari kejaran tentara kaisar. Kapal Goas yang berjumlah 5.000 kapal kini tinggal tersisa 3.000 kapal setelah yang 2.000 kapal tertangkap oleh tentara kaisar. Goas heran dengan pasukannya yang tiba-tiba keluar di tengah-tengah area latihan kapal kekaisaran, padahal rencana mereka menyerang wilayah kota Benfield. Goas berasumsi bahwa penjaga gerbang telah mengubah lokasi di gerbang Domos. Lantas Goas memerintahkan anak buahnya untuk mengancam penjaga gerbang yang telah mengkhianatinya. Tiba-tiba si Acuy datang memberitahukan bahwa orang yang harus mereka hancurkan bukanlah penjaga gerbang, melainkan Liam Benfield yang sudah menyerbu Pulau Harta Goas. Lantas dengan semangat yang menggebu-gebu, Goas memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi menyerang dan menghancurkan wilayah Benfield. Ya, Acuy yakin bahwa dengan armada Goas yang besar akan membuat Liam putus asa dan memberikan energi negatif yang sangat besar pada Acuy. Di sisi lain, Liam sedang dilayani para pembantunya untuk makan siang. Mereka membantu Liam dengan cekatan dan sangat apik. Dari mulai membersihkan mulut, mengganti gelas, mengganti sendok, sampai mengganti celana dalam, Liam tidak luput dari bantuan mereka. Liam memikirkan makanan yang dimakan seorang penguasa jahat seperti yang ada di film-film kerajaan. Kemudian Amagi menawarkan Liam untuk makan dengan suasana kolam anggur dan makanan dengan porsi besar. Namun Liam menolaknya. Kemudian Amagi menawarkan wanita yang akan dipilih untuk membuat istana harem pada Liam. Namun Liam malah memikirkan perasaan Amagi. Akan tetapi Amagi mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang wanita nyata yang tidak akan memberikan keturunan pada Liam seperti yang dikatakan Dalsim. Lantas Liam menanyakan perasaan Amagi jika Liam memanggil wanita yang sebenarnya. Namun Amagi yang seorang AI tidak mengerti apa yang dimaksud Liam.
Akan tetapi Amagi menegaskan bahwa kebahagiaan Liam adalah prioritas utama, dan jika semua itu terpenuhi, maka proses pemikiran Amagi akan menjadi stabil. Ya, Liam merasa dirinya sudah dikelilingi banyak wanita, namun semua wanita yang mengelilinginya adalah robot AI, pelayan yang diproduksi massal. Kemudian Amagi mengingatkan Liam perihal kesedihan Dalsim karena tidak mempunyai wanita nyata. Liam hanya mengatakan bahwa Ichi bosnya tidak akan berontak terhadap Cui beneran yang menyukainya. ウェルカムな女には触手が動かん。すでにいっぱいいるからな。難しいですね。 Esok hari pagi pun tiba. Amagi melaporkan finansial hasil tahunan yang telah mengalami pertumbuhan dengan stabil. Dan harta rampokan membawa dampak besar pada sistem ekonomi Benpil hingga dapat membayar banyak hutang. Liam heran dengan harta rampokannya yang sangat besar, namun harta tersebut tidak dapat melunasi hutang kakeknya. Dan Liam penasaran, si kakek itu beli apa gitu ya? Kok bisa punya hutang sebesar itu? Ya, meski perlahan Liam dapat melunasi dan membangun kota Benpil menjadi stabil, Liam yang ingin menjadi penguasa jahat yang suka menghambur-hamburkan uang malah terlilit hutang sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Liam yang ingin memungut pajak dengan besar malah akan merugikan Liam dalam jangka panjang, dan hal itu tidak direkomendasikan oleh Amagi. Amagi meminta Liam untuk melihat wilayahnya agar dapat memungut pajak dengan besar. Akan tetapi Liam tidak mau membicarakan hal itu, karena yang Liam inginkan adalah menyalahgunakan kekuasaan menjadi orang yang selalu mengambil segalanya dari orang lain. Namun Amagi terus memperingatkan Liam untuk memikirkan jangka panjang terlebih dahulu untuk membayar hutang kakeknya. Ya, sebenarnya Liam trauma dengan kehidupan sebelumnya yang terlalu banyak hutang. Namun, jika wilayah Benpil dikelola dengan baik, maka sedikit demi sedikit dapat membayar hutang. Liam yang ditinggalkan orang tuanya, kini Liam telah menjadi ahli jalan kilat yang mampu merampas harta perompak, membuat Liam puas dengan keadaan itu. Liam kembali menegaskan bahwa dirinya ingin meraih kekuasaan sebagai penguasa jahat dan menikmati hidupnya di dunia itu. Ya, sulit bagi Amagi yang seorang AI untuk memahami impian Liam. Akan tetapi selama Liam membutuhkan, maka Amagi akan selalu ada di sisi Liam. Sementara itu, di sisi lain, para robot AI merasa bosan dengan pekerjaannya, di mana mereka harus membersihkan kolam yang belum pernah dipakai. Ya, mereka adalah robot pelayan AI yang diproduksi massa dengan spek tertinggi, hingga mereka selalu cepat dan akurat mengerjakan semua pekerjaannya. Mereka berasumsi bahwa mereka hanya membuang waktu dan sumber daya. Kemudian mereka membicarakan nama yang telah diberikan oleh Liam pada mereka, di mana nama mereka yaitu Shirane, Xiaomi, dan Arasina. Shirane mengatakan bahwa setelah dirinya melakukan perawatan reguler, Shirane mengubah rambutnya sama seperti Arasina. Namun Liam mengetahui Shirane yang meniru rambut Arasina, padahal seharusnya manusia akan sulit mengenali karena tubuh dan wajah mereka sama alias sulit dibedakan. Ya, mereka memuji kehebatan Liam yang dapat mengenali mereka satu persatu, dan momen tersebut membuat Arasina ingin menyimpan video sebagai data berharga. Hingga akhirnya mereka berdua, Xiaomi dan Arasina, iri pada Shirane. Tiba-tiba Amagi menegur mereka untuk tidak mempermainkan Liam. Kemudian Amagi meminta data video tentang Liam pada Shirane. Amagi menjelaskan bahwa di Kekaisaran Algran, robot AI sangatlah dibenci. Maka dari itu, jika robot AI dan tuannya terlalu dekat, maka akan mempengaruhi reputasi tuannya. Oleh sebab itu, Amagi meminta mereka untuk tidak terlalu dekat dengan Liam kecuali diperintahkan oleh Liam. Bahkan Amagi tidak boleh terlalu dekat dengan Liam kecuali Liam memerintahkan Amagi. もういいですか？はい。統括わかんねえ。 Di sisi lain, tiba-tiba Dalsim masuk ke dalam ruangan sambil berteriak tentang perompak yang mendeklarasikan perang pada keluarga Benpil. Dalsim melaporkan bahwa mereka muncul satu persatu dan berkumpul di ujung sistem bintang Alkeaus. Liam heran dengan mereka yang menyatakan perang dengan secara formal, bahkan memberi waktu untuk membuat Liam takut. Amagi berasumsi bahwa mereka ingin balas dendam karena telah merampas harta mereka, dan mereka berniat ingin membunuh Liam secara perlahan. Dan jika mereka menyatakan perang secara terbuka, berarti mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Kemudian Dalsim memanggil para militer untuk mengadakan rapat darurat untuk melakukan strategi balasan. Dalsim mengatakan bahwa pulau harta yang dirampas Liam adalah pulau harta milik perompak paling keji, yaitu Kapten Goas.
Bahkan Kaisar menghargai kepala Goas dengan hadiah tertinggi. Goas meminta Liam untuk menggantikan hartanya dengan semua sumber daya alam dan tawanan pria dan wanita yang berpenampilan menarik. Sontak saja Liam marah karena mereka akan mengambil uang dan wanita dengan cara yang memaksa. Liam berasumsi bahwa mereka lebih jahat dari Liam yang mencoba untuk hidup keji sebagai penguasa jahat. Lantas salah satu perwira perang meminta Liam untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, yaitu dengan cara bernegosiasi. Karena mereka memiliki kekuatan 30.000 kapal tempur, sedangkan Liam hanya siap bertempur sebanyak 5.000 kapal. Namun bagi perwira kumis, angka bukanlah masalah. Mereka juga tidak tahu apakah para perompak akan membebaskan Ben Pil setelah bernegosiasi. Akan tetapi bagi perwira Keller, jika mereka melakukan perang yang tidak mungkin dimenangkan, akan meningkatkan kerugian yang sangat besar. Lantas jika ingin melawan mereka, harus menunggu tentara Kaisar. Sementara itu, Liam heran dengan harga kepala Goas yang dapat menjadikan orang menjadi kaya dalam semalam. Itu karena hadiah tersebut tidak layak untuk melawan 30.000 kapal tempur. Namun, jika lebih tinggi, Liam akan lebih bersemangat. Kemudian Amagi melaporkan berdasarkan data perkiraannya, di mana tingkat keberhasilan Liam hanya 3,8%. Sontak saja Liam dan Dalsim kaget. Nah, ketika Dalsim berandai-andai senjata tempur ketujuh selesai dibuat, tiba-tiba waktu telah menghentikan perkataan Dalsim. Bahkan Amagi dan yang lainnya terdiam seperti patung. Dan hanya Liam yang tidak terkena efek pemberhentian waktu. Tak lama kemudian si Acuy datang menemui Liam, dan ternyata yang memberhentikan waktu adalah Acuy si pemandu. Ya, Liam meminta maaf pada Acuy karena Liam sedang sibuk mengatasi masalah perang. Kemudian Acuy memberitahukan bahwa Acuy lah yang telah memanggil para perompak. Hal itu disebabkan karena wilayah Liam sedang kesulitan membayar hutang. Lebih jelasnya, Acuy sengaja memanggil mereka yang sambil membawa banyak harta. Dan jika Liam mengalahkan mereka, maka semua hartanya akan menjadi milik Liam. Dan perlu diingat, harta yang dirampas di planet harta hanyalah sebagian kecil dari harta yang dimiliki para perompak. Lantas Acuy meminta Liam untuk mengalahkan Goas agar dapat mengambil harta lebih besar. Bahkan Liam akan mendapatkan kehormatan tinggi dari Kaisar. Acuy kembali memberitahukan bahwa dirinya sengaja melahirkan Liam kembali di tempat yang akan bangkit dari kondisi terpuruk menjadi bangsawan kaya dan terkenal. Ya, sebenarnya Acuy sengaja membuat Liam menyerang karena perkiraan kemenangan Liam hanyalah 3,8%. Dengan kata lain, Liam pasti kalah dan dia akan mendapatkan energi negatif dari Liam. Dan kebetulan Liam tertarik, dia sangat senang dengan informasi dan saran si Acuy. Nah, setelah Acuy pergi, waktu pun kembali berputar. Sontak Liam memutuskan dan memerintahkan untuk menghancurkan perompak Goas. Namun si Keller mengatakan bahwa keputusan tersebut sangatlah gegabah. Akan tetapi Liam tetap kekeh ingin menghancurkan perompak Goas dan mereka harus patuh pada Liam sang gubernur. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah di sebuah toko roti, orang-orang ramai mengantri untuk mendapatkan sebuah roti rasa mango untuk sarapan pagi. Roti mango selalu dibuat dalam edisi terbatas karena bahannya yang susah, tapi sangat diminati banyak orang karena rasanya yang gurih dan lezat. Tampaklah seorang Ciwi merasa resah dan greget karena takut tidak kebagian rotinya, karena pengantri di depannya itu banyak yang membeli lebih dari satu. Dan ketika antrian di depannya tinggal satu orang dan rotinya itu tinggal 2 biji, dua buah, sama saja Mang. Ya, pokoknya mah si Ciwi itu berharap pembeli di depannya hanya membeli 1 buah saja, namun orang yang di depannya itu malah membeli keduanya. Sontak saja si Ciwi sangat kesal. Si Ciwi berjalan dengan penuh kekesalan. Jelas saja si Acuy menikmati emosi negatif si Ciwi yang sangat renyah dan nikmat. Akan tetapi tiba-tiba si penjual roti memberitahukan bahwa roti manggonya selesai dibuat dan siap untuk disajikan. Sontak saja si Ciwi merasa senang dan bahagia karena mendapatkan roti manggo yang sangat disukainya. Sementara si Acuy langsung kesal karena energi yang dikeluarkan si Ciwi kini menjadi energi positif. Namun si Acuy tidak putus harapan karena Acuy mempunyai hidangan utama yang ingin dia santap, yaitu energi negatif Liam yang akan menerima kekalahan telak dari para perompak. Sementara itu Dalsim sangat menyesal dengan keadaan yang sedang dihadapi saat ini, di mana kota Benpil yang baru saja pulih dari keterpurukan kini harus diserang dan dihancurkan oleh perompak yang akan menyerangnya.
Namun Amagi masih tenang karena pertarungan belum dimulai. Bahkan Amagi membenarkan keputusan Liam yang akan melawan pasukan perompak meskipun tingkat kemenangannya 3,8%. Ya pokoknya mah setidaknya itu ya tidak 0%. Ya, berdasarkan informasi yang didapat oleh Amagi, kelompok perompak Gao sangatlah kejam di mana mereka selalu menghancurkan planet yang menyerah. Dan saat ini, Liam hanya mempunyai peluang 3,8% untuk melawan. Dengan kata lain, lebih baik hancur melawan daripada hancur dalam diam. Kelas. Dalsy menyayangkan Liam yang masih kecil harus bergelut dengan kerikil dunia. Jika saja Liam terlahir 100 tahun lebih awal, maka Liam akan menghancurkan semua perompak. Sementara itu Liam bersiap-siap sambil melamunkan perompak yang akan membawa kejayaan dan hadiah besar kepadanya. Ya, cuy tahu bahwa Goas bukanlah perompak biasa, di mana Goas mempunyai sumber dana rahasia yang mempunyai armada kapal perang setara dengan armada kaisar. Si Acuy yang bermaksud menjerumuskan Liam dengan mempercayai ucapannya, berharap sebuah rasa terima kasih menjadi kebencian dan senyuman menjadi kemarahan. Maka akan terpancar energi negatif yang sangat lezat dan menggiurkan. Tampaklah Goas sangat semangat ketika mendengar Liam mulai maju untuk memulai perang. Lantas Goas mengumumkan akan memberikan hadiah bagi anak buahnya yang menangkap Liam hidup-hidup. Goas sangat suka dengan Liam yang angkuh dan sombong. Oleh sebab itu, Goas berencana untuk menjadikan Liam sebagai mainan. Dan setelah itu, Goas akan bersenang-senang dengan para penduduknya. Di sisi lain, seorang jenderal perang memuji keberanian Liam yang tidak terlihat berpura-pura. Bahkan sang jenderal mengakui kemampuan politik dan pedangnya. Akan tetapi, sang jenderal tidak tahu kemampuan dan pengalaman Liam dalam soal berperang. Sementara itu, Liam berasumsi bahwa saat ini adalah level bonus karena akan mendapatkan harta dan kejayaan jika Liam dapat mengalahkan para perompak. Tampaklah Liam mulai berasa bosan karena perang belum juga dimulai. Liam terlihat santai meskipun dia harus berhadapan dengan 30.000 armada perompak. Jenderal memberitahukan bahwa Liam kalah jumlah, oleh sebab itu akan kesulitan jika mulai menyerang musuh yang tidak terlihat. Itu karena aturan dari luar angkasa, jika terlihat oleh musuh sama saja dengan pertarungan jarak dekat. Jenderal berasumsi bahwa Goas sengaja melakukan strategi seperti itu agar penyerangannya menjadi akurat. Apalagi Goas mempunyai banyak kesatria dan perwira militer yang sangat gila dengan uang. Tapi Liam mulai bosan dan hai. Namun tiba-tiba kapal musuh yang berjumlah 500 berada di atas kapal mereka. Lantas komandan memerintahkan mereka untuk mengarahkan kapal perang Liam ke atas. Ya, ternyata Goas ingin merusak formasi strategi Liam dengan hanya mengirimkan pasukan sebanyak 500 kapal. Namun komandan mendeteksi bahwa mereka bukan anggota perompak melainkan prajurit yang menyerah setelah dikalahkan perompak. Dengan kata lain, mereka sekutu Goas. Mereka berkhianat karena takut dibunuh oleh para perompak. Oleh sebab itu, mereka bergabung untuk bisa tetap hidup. Akan tetapi bagi Amagi, seorang pengkhianat tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu, mereka menjadi pion bawahan yang akan mati seperti guguk. Ya, pasukan Liam menyerang mereka hingga musnah. Mendengar hal itu, Goas langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mulai menyerang. Tampaklah pasukan armada Liam mundur. Hal itu membuat Goas berpikir bahwa Liam ketakutan. Lantas Goas memerintahkan pasukan garis depan untuk maju. Namun pasukan armada kapal Goas hancur terkena ranjau Liam yang ditutupi dengan sihir. Meski begitu, Goas memerintahkan pasukan garis depan untuk terus maju agar dapat membersihkan ranjau Liam. Dengan kata lain, Goas mengorbankan rekan-rekannya untuk membersihkan ranjau. Goas terus maju menyerang dengan memakai pelindung agar tidak dapat diserang balik. Lantas jenderal pasukan Liam ingin melakukan hal yang sama dengan pasukan Goas agar dapat melindungi Liam. Akan tetapi, Liam menentang keputusan jenderal. Itu karena Liam tidak mau mengorbankan armada garis depan. Jenderal menjelaskan bahwa dirinya sebagai bawahan akan mengorbankan diri untuk melindungi Liam, dan itu adalah strategi terbaik dalam perang, di mana jenderal akan mengorbankan armada garis depan untuk menahan musuh lebih lama agar pasukan Liam dapat membalikkan keadaan setelah mendapatkan bantuan dari pasukan kaisar. Akan tetapi Liam tidak sedang menunggu bantuan kaisar, dan Liam tidak mau mengorbankan armada depan untuk mengulur waktu. Namun si jenderal takut dengan jumlah armada musuh yang sangat banyak. Tampaklah Liam sangat marah dengan keputusan si jenderal. Liam menyatakan bahwa dia tidak mau semua miliknya hancur dengan sia-sia. Oleh sebab itu, Liam akan maju langsung dengan memakai robot Apid. Kemudian Liam menyerahkan kepemimpinan komando pada Amagi, dan semua perwira militer harus nurut pada perintah Amagi. Yuk. Abido, ignition.
Ya, Amagi mengubah strateginya untuk maju dengan kapal utama agar dapat melindungi Liam. Para jenderal menolak usulan Amagi karena kapal utama harus dilindungi. Lantas Amagi menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi Liam bukan kapal utama. Sontak saja para jenderal langsung terdiam karena ternyata AI lebih loyal dibandingkan mereka. カタパルト展開。アビド、カタパルトに装填。ファイヤー。 Ya, Liam meluncur dengan robot api, kemudian memakai teknik warp agar dapat muncul di tengah-tengah musuh dan menyerangnya dengan brutal. Hingga akhirnya formasi musuh rusak dan pasukan Liam mendapatkan celah untuk masuk dan menyerang. Para perwira mengirimkan pasukan robotnya untuk melindungi Liam hingga mereka bertarung mengikuti Liam. Tiba-tiba kesatria perompak datang menyerang Liam dari belakang hingga akhirnya mereka bertarung dengan menggunakan pedang. Si kesatria musuh tidak percaya dengan jurus jalan kilat milik Liam karena dia belum pernah mendengar jurus tersebut. Sontak Liam menunjukkan jurus kilat dan hanya dengan satu kali tebasan saja Liam mampu menghancurkan para kesatria yang menghina Liam miskin. Namun tiba-tiba tangan Liam mengalami kerusakan akibat terlalu banyak menggunakan jurus jalan kilat. Hingga akhirnya Liam terkepung dan... Ya, Liam mulai merasa resah dengan para musuh yang terlalu banyak seperti tidak ada habisnya. Bahkan kesempatan menang kini menurun hingga 1,3%. Ditambah lagi, kini pedang Liam telah patah terkena tembakan laser robot lawan. Lalu tak lama kemudian Putri Christiana telah datang membantai para musuh yang mengepung Liam. Ya, ternyata mereka tidak kuat menahan diri untuk bertempur membantu Liam, padahal tubuh mereka belum pulih 100%. Christiana memakai robot keluaran terbaru yang sedang direkomendasikan oleh Eis. Sontak saja Nias langsung sewot karena telah terdahului oleh Eis dan... Ya, tampaklah semua kesatria bawahan Christiana alias Tia bertarung dengan hebat untuk membantu Liam. Bahkan Putri Tia sangat senang dengan mengobrak-abrik musuh yang telah menghancurkan kehormatannya. Kemudian Liam yang tidak mau kalah dari Putri Tia mengeluarkan jurus rocket punch-nya. Namun kali ini tidak untuk dilempar ataupun meroket, melainkan dijadikan sebagai lengan yang kuat untuk menggenggam pedang baru yang memiliki kekuatan lebih dahsyat dan hanya dengan satu tebasan kilat. Ya, dalam sekejap Liam menghancurkan kapal musuh yang sangat banyak. Tampaklah Goas tidak percaya dengan kekuatan robot Liam yang dapat menghancurkan banyak kapal perang. Hingga akhirnya kemenangan Liam naik drastis menjadi 83%. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa nggak ya? Ya pokoknya mari kita lanjut sampai akhir, sampai episode 12 minggu depan. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.